Halo Serina, Baik, mengerti Pak. apakah terputus? Suaranya jelas kok Pak. Ya, berarti ada berapa di 12 kelompok ya? Baik, untuk hari ini sudah 64 orang yang hadir. Jadi Pak akan berikan pengantar saja sedikit untuk hari ini. Kita seperti kuliah yang lain, kita bahas tentang kontrak kuliah dulu. Kemudian materi apa saja nanti yang akan kita bahas selama 16 kali pertemuan ya. Oke Pak, saya dulu ya. Slide-nya apakah sudah diterima? Sudah terlihat Pak. Baik. Nah, untuk mata kuliah akustik lautan, di sini nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama terkait dengan pelaksanaan kuliah. Jadi hampir sama dengan yang mata kuliah lain yang Pak ampu ya. Jadi nanti di pertemuan yang ganjil mungkin Pak akan memberikan teori. Kemudian di pertemuan yang genap itu nanti Anda yang akan presentasi terkait dengan materi yang sudah Pak berikan sebelumnya. Nah, nanti pada saat presentasi di sini ada diskusi, kemudian ada tanya jawab. Nah, di sana untuk menguji seberapa jauh kemampuan Anda atau pemahaman Anda terhadap materi yang Anda sampaikan. Kemudian nanti untuk proses perkuliahan ada tugas-tugas, kemudian ada praktikum juga. Nah, mudah-mudahan nanti kondisi mendukung ya. Kita coba nanti praktikum ke lapangan. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya simulasi saja mungkin akan dilakukan di lab. Yang penting Anda bisa mengamankan alat untuk mendeteksi atau alat yang menggunakan prinsip kerja akustik. Contohnya seperti echo sounder. Kemudian ada fish finder nanti biasa yang digunakan oleh nelayan ya biasanya untuk menemukan ikan yang ada di bawah permukaan. Nah, terakhir nanti ada evaluasi, jadi ada ujian, UTS, OS, dan ada kuis yang sewaktu-waktu. Nah, jadi secara garis besar seperti itu nanti pelaksanaan perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan. Karena ada 2 dosen nanti yang belajar, jadi 8 pertemuan di awal, Pak yang akan mengisi, kemudian 8 pertemuan berikutnya diisi oleh Pak KM. Nah, terkait dengan tugas-tugas hampir sama ya di perkuliahan yang Pak ampu.
Jadi nanti ada dua tugas, yang tugas perorangan dan tugas kelompok. Kalau tugas perorangan itu ada membuat tinggal pustaka. Ketentuannya dari ya sumber-sumbernya harus ada penuhi. Jadi 50% itu harus berasal dari jurnal. Kemudian 30% dari buku, sisanya dari sumber lain. Nah, nanti tolong diingat pengumpulannya di pertemuan 4 tugas yang pertama dan pertemuan ke-6 untuk tugas yang kedua. Nah, ketentuan untuk format ini diketik 2 spasi ya, 4, kemudian New Roman ukuran 12. Karena saya ini sama seperti kuliah yang Pak Aku yang lainnya. Yang utama nanti tolong diingat, jangan sampai terlambat Anda sebutkan. Jadi Pak minta untuk Sarina sebagai formal membuatkan Google Drive nanti untuk mengumpulkan tugas perorangan minggu keempat dan minggu ke-6. Kalau memang Anda tidak bisa mengumpul pada hari H, tunjukkan keterangannya, apakah sakit atau dispensasi. Selain itu, berarti akan dikenai sanksi pengurangan 10 poin. Yang diberi pengecualian cuma kondisi sakit dan dispensasi. Tentunya harus ada dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat dispensasi. Nah, itu untuk tugas perorangan. Formatnya tolong diingat, nanti format PDF. Jangan mengirim format doc ya. Karena nanti ada kemungkinan formatnya kacau pada saat dibuka di versi yang berbeda. Kalau PDF dia tidak akan berubah format. Nah, itu nanti tolong diingat untuk tugas perorangan. Yang berikutnya tugas kelompok. Jadi ada presentasi di setiap minggu yang berikutnya. Minggu kedua, keempat, dan minggu ke-6. Masing-masing minggu itu ada 3 kelompok yang harus presentasi. Jadi yang dipresentasikan berupa slide yang berisi materi dari minggu sebelumnya. Kemudian laporan dalam format PDF itu juga dikumpulkan pada saat minggu kedua, keempat, dan ke-6. Jadi pada saat minggu presentasi ada 2 file yang dikumpul, slide-nya, PPT, dan juga laporan PDF-nya. Untuk ketentuan keterlambatan sama ya dengan tugas perorangan. Bagi kelompok yang tidak mengumpul di minggu kedua, keempat, dan ke-6 ya. Nanti dikenai sanksi juga, seperti keterlambatan di tugas perorangan. Nah, kembali nanti pengumpulannya lewat Google Drive. Untuk format, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan Google Drive? Nanti saya buat sendiri kalau gitu ya Pak. Ya, setiap pengumpulan tugas Google Drive-nya harus beda-beda. Jangan satu Google Drive. Terus yang saya kirimkan ke Bapak itu dalam bentuk RAR atau link Untuk link drive-nya? bentuk link. Baik. Tolong di-set izin aksesnya supaya bisa Pak buka. Baik Pak. Nah, tambahan sedikit bagi yang terlambat, itu harus konfirmasi ya.
bahwa sudah mengumpulkan tugas yang terlambat. Kalau tidak konfirmasi, nanti tidak akan dinilai tugasnya. Dan waktu konfirmasi itu dianggap sebagai waktu pengumpulan tugas. Jadi tolong diingat-ingat, jangan sampai Anda tidak konfirmasi. Karena saya jelas ya untuk tugas, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, berarti kalau tidak, Pak lanjut. Terkait dengan penilaian nanti, nah di sini ada 3 kriteria nanti. Karena ada ujian, kemudian ada tugas, ada praktikum. Pada saat ujian di UTS, UAS, itu ini ya yang dinilai penjelasan Anda. Pada saat memberikan argumentasi penjelasannya. Nah, kemudian untuk praktikum, nah di sini Anda akan dilihat bagaimana peran aktif dalam penyusunan laporan. Walaupun kelompoknya misalkan ber-10 ya, satu kelompok. Tapi di laporannya nanti harus ada keterangan untuk halaman pertama misalkan siapa yang mengerjakan, halaman kedua siapa yang mengerjakan, dan seterusnya. Nah, setelah peran aktif, yang dinilai berikutnya kerapian laporan. Begitu pula untuk yang penilaian tugas. Nah, di sini ada ini ya, apa namanya, hal yang khusus yang harus Anda perhatikan ketika Anda presentasi. Jadi tolong materi yang Anda bawakan itu benar-benar Anda pahami. Nah, supaya Anda mendapatkan nilai maksimal, pastikan waktu Anda presentasi itu tidak membaca slide. Jadi slide-nya itu penuh dengan kalimat, kemudian Anda baca. Itu tidak diharapkan seperti itu ya. Buat slide yang ada poin-poinnya saja. Jadi mungkin hanya satu baris poinnya, kemudian di baris berikutnya ada gambar yang menjelaskan materi yang Anda sedang jelaskan. Nah, kalau bisa demikian berarti nilainya bisa maksimal. Kalau masih membaca slide, nah itu nilainya bisa dipastikan sangat kurang. Nah, terkait dengan persentase seperti tadi, karena waktu presentasi Anda dinilai itu banyak penilaian, bahkan nilainya paling besar di sana, 60% proses. Nah, itu selama pertemuan per itu akan dinilai. Kalau 40% ujian itu ya dari tugas, dari UTS dan UAS. Itu tidak menjamin Anda akan lulus ya, walaupun Anda bisa menjawab UTS dan UAS. Nah, jadi demikian nanti tolong diperhatikan, jangan membuat slide yang salah-salah, karena poin penilaiannya akan banyak di sana. Dan jangan sampai Anda tidak presentasi. Nah, pengalaman semester sebelumnya itu dipakai pedoman ya. Jadi setiap minggu genap Anda harus siap sedia untuk presentasi. Ketika dipanggil kelompoknya sampai lebih dari 5 menit tidak menjawab, nah berarti akan gugur. Nilainya otomatis 0.
tidak ada toleransi lagi. Kalau semester sebelumnya mungkin masih diberikan toleransi. Tapi sekarang karena Anda sudah pengalaman, tidak ada toleransi lagi. Nah, itu tolong diingat nanti supaya Anda bisa mendapat nilai yang maksimal. Nah, terkait dengan aturan perkuliahan, yang pertama ini formanya tolong nanti dicek benar-benar siapa yang mengisi absen selama 15 menit di awal saja. Nah, itu yang harus nanti diperhatikan. Kalau datang lewat dari 15 menit, berarti absensinya dibatalkan. Nah, itu nanti akan terlihat di catatan di Webex ya. Jamnya sudah terlihat di Webex, nanti jam berapa Anda ikut join pertama kali. Dan jam berapa Anda keluar dari grup room Webex ya. Nah, kemudian pada saat kuliah, kalau ada pertanyaan, ini sewaktu-waktu akan bertanya terkait dengan materi yang Pak jelaskan. Nah, pada saat Anda ditanya, Anda harus mengaktifkan webcam Anda, supaya Pak tahu siapa yang mengikuti perkuliahan. Aturan berikutnya yang masih aturan umum ya, nanti aturan khususnya kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan aturan umum. Untuk presentasi, ini jangan sampai tidak presentasi, seperti yang Pak sampaikan tadi. Kalau melanggar dari keempat ketentuan di atas itu, berarti absensi dibatalkan. Artinya Anda dianggap tidak hadir. Walaupun Anda hadir, tapi tidak presentasi misalnya, ya tetap dianggap tidak hadir. Jadi itu perhatikan baik-baik nanti. Kira-kira ada pertanyaan terkait dengan aturan perkuliahan secara umum? Tidak ada ya? Oke, baik. Ini kita lanjut ke aturan kuliah secara lebih khusus ya. Untuk jadwal kuliah, kita sepakati hari Jumat ya, jam 16. Ini kita semuanya satu angkatan sama ya. Yang mengambil semuanya satu angkatan ya. Iya, Bapak. Ini tidak ada angkatan di luar sana ya. Kalau dari absennya ada 2 orang dari angkatan 19 dan 18. Oh, ada ya. Tapi di sini nggak join ya. Apakah mereka tahu kuliahnya di Jumat? Saya sudah menginformasikan di grup dan saya lihat mereka juga gabung di grup. Oh, sudah gabung di grup ya. Yang Pak khawatirkan kan mereka tidak gabung. Dan ada yang dari luar prodi, yang MBKM ada, ikut di kuliah akustik. Sepertinya tidak ada, Pak. Semua angkatan dari. Berarti semua mahasiswa dari prodi Ilmu Kelautan ya. Iya, Pak. Oke. Ya, berarti bisa kita sepakati ini Jumat. Kemudian, nah kalau misalkan ada rapat misalkan dan tidak bisa diisi dari Jumat, berarti hari Selasa yang pengganti ya. Kemudian untuk tugas kembali Anda harus ingat pengumpulannya sesuai jadwal.
Nah, ini juga hal yang penting. Kemarin banyak yang copy paste ya, seperti Pak Periksa. Jadi hati-hati nanti kalau Anda meng-copy paste punya teman. Yang dirugikan adalah teman yang membuat, yang pertama kali membuatnya, karena nilainya nanti akan dibagi sebanyak yang sama. Tidak peduli siapa yang membuat pertama. Jadi nilainya dibagi. Kalau ada 10 orang yang sama, hasil scanning dari software Turnitin ini, berarti nilainya akan dibagi 10. Masing-masing ya nilainya sekian setelah dibagi 10. Nah, itu tadi tolong diperhatikan baik-baik. Kalau untuk diskusi, silakan Anda bisa diskusi dengan teman atau kelompok, tetapi pada saat mengerjakan tugas, terutama yang tugas individu, Anda harus gunakan kata-kata sendiri. Pasti akan berbeda cara pengungkapan. Nah, itu Anda harus latih dari sekarang supaya Anda bisa jadi hanya pada nanti ini. Tidak dilatih dari sekarang, selalu menjadi pengikut. Nah, itu sangat merugikan Anda sendiri. Baik, berikutnya untuk presentasi, nah ini sudah Pak sampaikan tadi, sesuaikan dengan topik minggu sebelumnya. Yang dikumpul itu PPT dan ringkasan berupa file PDF ya, jangan file doc. Karena pengalaman kemarin, file doc yang dibuka, yang dikirim oleh Anda ya, setelah Pak buka, formatnya menjadi kacau. Mungkin versi untuk membuat versi software untuk membuatnya berbeda. Misalkan Anda pakai doc yang 2017, sedangkan Pak hasilkan di doc 2020. Itu mungkin ada perbedaan format nanti. Yang terakhir ini tolong diisi visi misi prodi di setiap tugas yang Anda buat. Ini kaitannya dengan persiapan akreditasi kita 2 tahun dari sekarang ya. Ya, Pak harapkan kita bisa mempertahankan akreditasi yang sudah kita capai saat ini ya. Nah, mudah-mudahan 2 tahun lagi bisa akreditasi internasional. Sehingga nanti kalau Anda tamat dari prodi yang terakreditasi internasional, itu nilai tawaran akan menjadi lebih tinggi dan memudahkan Anda untuk mencari pekerjaan. Jadi dari sekarang kita siapkan baik-baik. Nah, pada rasa itu aturan yang bagian khusus terkait dengan kuliah kita. Tolong nanti diperhatikan baik-baik supaya Anda bisa ini lulus dengan paling tidak atau minimal D. Diharapkan bisa lebih dari D. Baik, berikutnya untuk pokok-pokok pelajaran. Seperti sebelumnya kita ada ini ya, 16 kali pertemuan, dipotong 2 kali untuk ujian TS dan UAS, sehingga tatap muka menjadi 14 kali. Yang pertemuan ini ya, paling awal, pendahuluan, itu kaitannya dengan lebih banyak ini kaitannya dengan fisika dasar. Iya. Bagian pendahuluan ini lebih banyak ke fisika dasar, terutama teori tentang suara, gelombang dan suara.
Jadi Anda bisa nanti buka-buka kembali materi fisika dasar terkait dengan gelombang. Di sana nanti ada penyalaran gelombang, terutama gelombang suara ya, atau akustik. Dan nanti juga sekilas terkait dengan sejarah perkembangan dari alat-alat akustik, terutama di bidang gelombang. Kemudian apa keunggulannya kita menggunakan alat akustik, terutama di daerah ini ya, aplikasi di bidang gelombang. Setelah Anda ketahui keunggulannya, baru nanti metode akustik secara umum ya. Nanti secara khusus ada di pertemuan ke-4, ke-6, dan ke-8 itu secara khusus nanti. Nah, untuk ruang lingkup penggunaan, ini kita bahas nanti yang bagian di penggunaan untuk wilayah gelombang. Walaupun sebenarnya di atmosfer juga penggunaannya. Di khusus untuk di gelombang, itu biasanya untuk mendeteksi kedalaman laut, kemudian membuat topografi dasar laut. Dan kalau di permukaan ada juga yang menggunakan akustik untuk mengukur tinggi muka laut. Kemudian aplikasi ke pasang surut juga ada. Di ketinggian pasang surutnya bisa diukur secara otomatis menggunakan metode akustik. Nah, perlu Anda ketahui, akustik ini sebenarnya bagian dari penginderaan jauh. Kenapa dikatakan penginderaan jauh? Karena alat ukur yang digunakan tidak bersentuhan langsung dengan objek, sehingga dia bisa mengindra objek dari jarak jauh. Ya, jauhnya seberapa, nah itu relatif ya. Ada tergantung wahananya. Kalau wahananya berupa stasiun radar misalkan ya di darat ya. Tapi ada juga wahana yang memakai drone, dan wahana memakai pesawat, dan wahana memakai satelit. Tetapi yang jelas metode akustiknya adalah metode penginderaan jauh juga, di mana dia tidak bersentuhan langsung ketika dilakukan pengukuran. Nah, bagaimana proses tersebut bisa terjadi? Nah, ini intinya kita menggunakan gelombang suara. Kalau di mata kuliah penginderaan jauh, dasar-dasar penginderaan jauh, itu kita kan membahas spektrum gelombang ya. Tapi gelombangnya di sana gelombang elektromagnet. Kalau di sini lebih khusus ke gelombang suara. Bagaimana memanfaatkan gelombang suara untuk mendeteksi sebuah objek. Di secara garis besar, ada sebuah alat namanya nanti transducer ya. Kemudian di bawahnya misalkan ada objek yang ingin dideteksi. Di sini misalkan objeknya di bawah. Transducernya nanti alat yang membangkitkan gelombang suara itu akan memberikan ini ya, menjalankan suara. Dan seperti itu sampai dia mengenai objek. Ketika suara ini mengenai objek, nanti akan terjadi pemantulan balik ke atas ya. Sehingga nanti pantulan ini akan ditangkap kembali oleh sensor yang dinamakan transducer tadi. Nah, di sini berarti berlaku itu ya, S ya, jarak sama dengan segini P dibagi
Bagaimana rumus jarak? Masih ada ingat? Kecepatan dikali waktu ya. Iya. Kecepatannya meter per second, kemudian dikali second, waktu kan second, maka sisanya hasilnya menjadi meter. Meter ini jarak. Dan P-nya di sini, kecepatan yang digunakan tadi adalah kecepatan suara. Bunyi ya. Karena yang dipancarkan adalah gelombang bunyi. Kemudian waktunya, di sini waktu yang diperlukan untuk menyala. Waktu gelombang, waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menyala sampai mengenai objek, kemudian dipantulkan kembali ke transducer ini, ke sensor yang di atas. Nah, berarti di sini nanti ada waktu ke arah benda, kemudian waktu pantul ke transducer. Nah, kalau kita ingin mencari jarak dari transducer ke benda, berarti waktu tempuhnya adalah setengah dari waktu total. Nah, tadi waktu totalnya kan yang dia ke bawah, kemudian balik lagi ke atas. Itu kan waktu total. Tetapi karena kita ingin mengukur jarak dari transducer atau sensor ke benda yang ada di bawah, berarti kan hanya satu kali saja. Waktu untuk ke bawah saja. Sehingga nanti T-nya di sini itu adalah setengah dari T total. Dikali T total ya. Itu nanti. Nah, prinsipnya seperti itu. Sehingga nanti Anda bisa mengukur jarak seberapa jauh sebuah benda berada di bawah permukaan air. Nah, itu prinsip dasarnya seperti itu. Dan setelah Anda mengetahui prinsip dasarnya, baru kemudian kita masuk ke physical property. Bagaimana karakteristik fisikal dari ini ya, gelombang suara. Tetapi gelombang suara yang menjalar di medium air, bukan yang di medium udara. Akan sedikit berbeda nanti. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita harus meninjau dia dari ruang satu dimensi dulu. Kita lihat seperti tadi, kalau ini ke bawah, berarti satu dimensinya ke arah vertikal. Walaupun pada kenyataan yang sebenarnya, ya sebenarnya ini menjalar ke segala arah. Jadi ke arah X juga, ke arah Y juga, dan ke arah Z. Sehingga nanti pengembangannya kita akan menganalisis gelombang 3 dimensi. Ini ya, 3 dimensi. Tetapi rumusnya hampir sama dengan yang satu dimensi. Hanya saja ada arah ke X, Y, dan ke Z. Satu dimensi kan ke arah Z yang vertikal. Nah, nanti buka-buka lagi buku fisikanya yang terkait dengan vektor. Di sini kita banyak menggunakan vektor. Karena ini merupakan besaran vektor, ada besar dan ada arah seperti itu. Nah, kemudian baru masuk ke spektrum gelombang suara. Jadi ada beberapa tipe spektrum nanti. Dan kecepatannya dijalankan beda-beda. Berikutnya kita nanti akan membahas tentang transmission loss.
Jadi berapa kekuatan yang dipancarkan, kemudian kita menghitung berapa kemungkinan kehilangan transmisi. Nah itu nanti ada ini ya, prinsip-prinsip tertentu bagaimana cara membuat supaya kita tidak mengalami transmission loss, sehingga di alatnya bisa setting nanti berapa kekuatan transducer pada saat gelombang pertama. Jadi di sana ada kekuatan magnitudo ya, saat kemudian definisi loss transmisi, bagaimana kita menghitung loss transmisi, baru nanti bisa kita ketahui berapa tingkatan transmisinya. Nah tentunya nanti dipengaruhi oleh tekanan, sehingga dia ada tingkatan spektrum juga. Nah itu di pertemuan kelima ya. Oh sorry, ke-6. Berikutnya di pertemuan ke-7, propagasi suara di bawah permukaan air. Bagaimana penjelaran suara di bawah permukaan air? Kalau tadi bagaimana transmisinya, kemudian ini propagasinya ada pemantulan, kemudian ada biasa, mirip seperti penjelaran gelombang di atmosfer ya. Jika Anda belajar dasar-dasar indera jauh, ketika gelombang elektromagnet melewati atmosfer, kan di sana ada pembiasan, kemudian hamburan, pemantulan. Nah itu di bawah air suara juga mengalami hal yang sama. Ada pembiasan, kemudian ada pemantulan, kemudian baru bisa kita hitung nanti bagaimana propagasi jarak jauh. Nah itu untuk ini ya, dari propagasi nanti. Nah setelah itu baru nanti akan dikenalkan karena prinsip transducer. Transducer itu tadi ya, alat untuk memancarkan gelombang suara. Biasanya sih ada di permukaan air. Contohnya misalkan Pathfinder, itu sensornya ada di bawah kapal. Dan dari sana dia akan menembakkan gelombang suara menuju ke arah vertikal. Nah semua yang dikenai di bawah itu nanti akan bisa dipetakan. Misalkan suara tersebut mengenai sebuah ikan ya, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan ini permukaan ikan laut, kemudian ada transducer dipasang di kapal. Nah kemudian ada ikan di sini misalkan ya. Ketika suara ini mengenai ikan, maka dia akan dipantulkan langsung ke transducer. Nah ini kalau semakin banyak ikannya, maka semakin kuat pantulan. Inilah nanti kita bisa membuat sebuah map ya, di mana ada ikan yang banyak di bawah permukaan dan menggunakan gelombang suara. Nah tentunya gelombang suara ini juga ada ini ya, gangguan panas. Jadi suhu laut juga mempengaruhi nanti. Inilah nanti perlu dikalibrasi transducernya. Berikutnya, seperti tadi ya, transducer ini mengkolek data pantulan dari objek yang ada di bawah. Sehingga nanti Anda harus belajar mengenai teknik deteksi. Tujuannya supaya Anda bisa memastikan bahwa objek yang ada di bawah ini benar-benar ikan.
bukan batu yang melayang misalkan seperti itu, atau apa misalkan benda lain yang melayang di area ini ya. Nah, untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar ikan, maka Anda perlu melakukan signal processing dan teknik deteksi. Nah, di sini nanti Anda akan menggunakan MATLAB atau Octave saja. Apakah sebelumnya Anda pernah menggunakan Octave? Sudah pernah menggunakan aplikasi program Octave atau MATLAB? Halo, masih terhubung? Halo, bagaimana? Belum. Saya belum pernah, Bapak. Oke, belum pernah sama sekali ya. Semester berapa Anda sekarang? Semester 4, Bapak. Semester 4. Sudah mengambil pemrograman? Belum, Bapak. Pemrograman itu di semester 5, Pak. Oke. Ya, baik, nanti mungkin setelah kuliah ini Anda download software Octave ya. Itu open source, artinya gratis, tidak berbayar. Tapi kalau Anda punya uang, bisa membeli MATLAB. Ya, tentunya lebih mudah ya menggunakan MATLAB. Tetapi untuk dunia akademik, Octave lebih Pak sarankan untuk gunakan. Karena tidak perlu bayar ya, bisa Anda gunakan secara free. Nanti di search ya, Octave, OCTAVE. Nah, sorry ini mouse-nya main-main ya. Octave biasa, Octave gitu biasa tulisannya. Nah, di sana nanti akan Anda membuat kode ya, kode program, sehingga Anda bisa melakukan signal processing. Artinya Anda memfilter sinyal-sinyal yang dipantulkan oleh objek yang ada di bawah tadi. Sehingga Anda bisa menemukan mana sinyal yang benar-benar berasal dari ikan, bukan sinyal dari benda lain. Misalkan gabus misalnya melayang, yang bentuknya mirip ikan misalnya. Di sini ini. Dimana Anda bisa membedakan itu di signal processing. Terakhir nanti ada echo ranging. Jadi tingkatan echo, jangkauan dari echo dan pergeseran Doppler. Efek Doppler ya. Kalau di atmosfer itu mirip seperti masih ingat kasus misalkan Anda mendengar bunyi sirene. Itu efek Doppler di sana jadi. Di laut juga hampir sama. Apalagi ini kan bergerak ya. Misalkan ikan yang tadi bergerak ke arah ini ya, ke kiri. Sedangkan transducer Anda masih tetap di sini. Berarti nanti ada sekian menit kemudian objek ini sudah berpindah di sini. Tidak lagi di tempat semula. Nah, itu yang akan ada ini ya, perbedaan. Bagaimana minimalkan ini perbedaan? Nah, jadi dibahas di sini pergeseran Doppler. Baik, saya rasa itu materi-materi yang akan Anda dapatkan nanti ya selama 14 kali pertemuan. 2 kali lagi untuk ujian ya. Jadi total 16. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?
bagian pendahuluan. Sejauh ini belum ada, Bapak. Oke. Nah, ini untuk bagian pendahuluan. Anda bisa gunakan teori-teori di fisika dasar ya. Pertama, teori tentang jarak. Rumus yang sederhana saja, V dikali T. Tetapi, di sini Anda harus gunakan kecepatan suara. Itu nanti clue pada saat Anda membuat presentasi. Jadi, teori tentang kinematika, jarak ya, sama dengan kecepatan dikali waktu. Dan kemudian terkait dengan sejarah perkembangan ekosonar, ini Anda bisa temukan di banyak sekali ini. Hanya teori saja ini sebenarnya ya. Tetapi mungkin perlu Anda ketahui sekilas. Tahun berapa dia pertama kali digunakan. Artinya ilmuwan tahun berapa pertama kali menemukan konsep ini ya, penggunaan akustik untuk mendeteksi objek di bawah perairan. Metodenya ya seperti tadi yang sudah Pak jelaskan tadi ya. Metode secara umum yang ini ya. Bagaimana gelombang suara mendalam ke bawah, dia dipantulkan kembali oleh objek, ditangkap oleh transducer sensor. Sehingga waktunya 2 kali ke bawah T, kemudian sekali lagi ke atas jadi 2T. Karena yang ingin kita hitung adalah jarak dari atas menuju ke benda, maka waktunya cuma T saja, bukan 2T. Tetapi waktu kita mengukur alatnya ini yang dicatat oleh alat, itu kan waktu 2T. Waktu untuk pertama kali gelombang dipancarkan sampai gelombang tadi ditangkap kembali pantulannya. Itu kan 2T. Nah, sehingga untuk menghitung jarak tinggal dikalikan setengah T saja. Itu konsep dasar metodenya ini. Kemudian untuk ruang lingkup penggunaan, nah ini yang pertama itu adalah menghitung jarak, mengukur jarak kedalaman sebuah objek dari permukaan air. Jadi yang pertama penggunaannya untuk mengukur kedalaman ya. Setelah mengukur kedalaman, yang kedua untuk mengetahui bagaimana topografi di bawah laut ya. Biasanya topografi bawah laut itu tidak ada yang flat, pasti akan seperti itu ya. Nah, ini karena gelombang lancar seperti ini, ya, maka semuanya ini juga akan kena. Bagian ini, kemudian bagian di sebelahnya juga akan kena. Dan waktu pantulnya akan berbeda ya. Ini akan berbeda ya. Perbedaan waktu pantul ini akan mempengaruhi jaraknya. Sehingga objek ini jaraknya berbeda dengan objek yang ada di sini. Begitu pula objek yang ada di sini. Jaraknya pasti akan beda-beda. Nah, dari perbedaan jarak itu, kalau Anda plot, berarti akan muncul titik-titik yang berbeda jaraknya. Nah, itu yang nanti membentuk topografi dasar laut. Ketika titik-titik itu disambungkan. Kalau banyak titiknya kan bisa menjadi garis. Nah, itu konsep yang kedua. Yang ketiga, biasanya untuk mengukur pasang surut secara otomatis ya. Misalkan di sini adalah dermaga ya. Pak bawa ke bawah aja. Ini dermaga. Dan ini perairan. Ini karena naik turunnya gelombang pasutnya pada saat
pasut tertinggi berada di sini ya. Pada saat pasut terendah ada di sini misalkan. Nah, alatnya akan dipasang di sini. Ini nanti akan mengukur seberapa jauh tingginya ini. Nah, ini akan menentukan tinggi pasutnya ya. Secara garis besar seperti itu. Jadi banyak sekali kegunaannya. Yang pertama untuk mengukur kedalaman objek. Yang kedua untuk membuat topografi dasar laut. Yang ketiga untuk pasut, mengukur tinggi pasutnya secara real time dan otomatis. Dia akan merekam otomatis. Aplikasi berikutnya yang tadi Fish Finder itu ya, ada sebuah alat yang bisa menemukan lokasi ikan. Prinsip kerjanya ya seperti tadi yang Pak jelaskan. Ini ya. Oke, jadi demikian untuk dari pendahuluan. Jadi Anda sudah memiliki gambaran bagaimana cara kerja pemanfaatan gelombang suara untuk aplikasi di kelautannya. Nah, gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo? Rapena Kristus, mana ini? Rapena 014 ya? Saya Bapak. Ya, coba diaktifkan videonya, biar tahu Pak. Oh iya Bapak. Sebentar Pak. Untuk pertemuan berikutnya, Anda harus selalu siap ya untuk mengaktifkan video. Apa sudah terlihat Bapak? Ya, sudah. Kira-kira kita dipahami penjelasan tadi? Sejauh ini sih yang saya pahami itu kayak baru pemanfaatannya sih Pak. Kayak pemanfaatan gelombang tadi. Cara kerjanya secara umum. Bagaimana Pak? Cara kerja secara umum. Cara kerja gelombangnya itu Pak. Nah, cara kerja itu alat akustiknya, bukan gelombang. Bagaimana menghitung jaraknya seperti tadi? Maaf Pak. Cara kerja akustiknya itu? Ya, yang Pak jelaskan tadi. Ini ada gambar di slide Anda, di slide ini. Iya, ada Pak. Gimana cara kerjanya secara umum? Cara kerja akustiknya itu dengan memanfaatkan gelombang yang saya pahami. Ya, terus kalau saya ingin tahu jaraknya gimana caranya? Maaf Pak, putus. Kayak gimana Pak? Kalau Pak ingin tahu jaraknya, bagaimana caranya menghitung? Kalau Bapak ingin tahu, selanjutnya putus. Jarak benda yang bawah permukaan air, gimana cara menghitung jarak? Bagaimana cara menghitung jarak Pak? Ya. Kecepatan dikali waktu Pak. Iya. Kecepatan dikali waktu, bagaimana? Kecepatan yang dimaksud apa, waktu yang dimaksud apa, itu harus dijelaskan. Kecepatannya itu mungkin yang saya tangkap ya Pak. Kecepatan gelombang, waktu berapa lama alatnya digunakan.
Nah, kita masih miss ya. Maaf Ini Pak, kan waktu putus-putus. alat digunakan, tetapi setengah dari waktu yang alat direkod, yang direkod oleh alat. Berarti nggak waktu itu dikalikan gitu Pak, maksudnya? Iya, karena di sini ada waktu ke bawah, kemudian dipantulkan kembali gelombangnya menuju ke transducer di atas. Kalau alatnya bekerja kan waktu dia memancarkan gelombang sampai waktu yang dia terima, gelombang itu diterima oleh alat. Kan itu waktu bekerja alat. Iya Pak. Kan kita kan hanya ingin tahu jarak dari alat ke dasar misalnya. Berarti waktu yang ke bawah aja, bukan waktu balik. Oh iya baik Bapak. Soalnya yang saya tangkap itu tadi kayak sepenuhnya waktu penggunaan alatnya Pak. Oke. Nah, nanti pada saat presentasi tolong dijelaskan secara detail. Jangan hanya akan jarak sama dengan kecepatan kali waktu, yang seperti itu. Jarak apa yang dimaksud, kecepatan apa yang dimaksud, waktu apa yang dimaksud. Ini juga untuk cara-cara yang lainnya nanti. Laura yang mana ini, Laura? Laura tidak mendengar? 020 terakhir. Laura ulang dari. Iya, Pak. Oke, coba aktifkan webcam supaya patah. Ini tidak merespon ya, Laura. Ingat ya, kalau tidak merespon, nanti absennya dibatalkan. Seperti aturan kuliah kita ya. Laura merespon tadi. Mana tidak ada respon? Mungkin jaringannya terputus. Jadi, catatan yang penting ya nanti, kalau memang jaringan Anda terputus pada saat perkuliahan, Anda harus rekam ya dengan HP Anda. Dan setelah perkuliahan Anda kirimkan rekaman sebagai bukti. Kalau tidak demikian, maka absensi dibatalkan. Kormanya apakah bisa memahami? Maaf Bapak, sebelumnya kamera saya memang tidak bisa. Apa? Halo? Gimana, Laura? Itu tadi Laura Mohon ya? maaf Bapak, kamera saya memang tidak bisa. Saya habis jatuh soalnya. Oke. Nah, itu tadi harap diperhatikan. Tidak hanya untuk Laura ya, untuk yang lainnya juga, untuk pertemuan berikutnya. Kalau memang ada masalah, baik itu perangkat maupun jaringan, silakan Anda rekam dan tunjukkan buktinya nanti pada saat selesai kuliah. Kalau tidak ada, dianggap tidak hadir nanti.
Baik, sebelum Pak Aidi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Tanya Pak. Ya, siapa? David. Saya David Indonesia 022. Izin bertanya Pak mengenai penjelasan Bapak yang tadi, cara mengukur keseimbangan. Ya, silakan. Bagaimana, David? Saya ingin bertanya Pak mengenai cara ukuran jarak dengan menggunakan gelombang tadi. Kalau Pak? Apakah kecepatan gelombang yang saat dipancarkan kita pertama kali dengan gelombang ketika sudah terpantulkan oleh objek di bawah air itu kecepatannya sama atau berbeda ya Pak? Ya, ini nanti ya di sini ekonya ini ya. Tingkatan eko ini akan menentukan untuk kecepatannya. Yang berubah adalah ini waktunya. Karena kalau keduanya berubah, kecepatan dan waktu, maka tidak akan bisa ditentukan ini jaraknya. Sehingga salah satu harus ada yang konstan. Bagaimana caranya? Di sini nanti Anda pelajari di eco ranging ya. Ini di pertemuan terakhir nanti. Memang ada yang akan mempengaruhi kecepatan suara di bawah air ya. Yang pertama suhu, kemudian salinitas. Nah itu kaitannya dengan tekanan. Nah bagaimana nanti meminimalkan, nah itu di saat eco ranging ini ya. Dia akan dibahas lebih dalam. Tapi di awal Anda harus ingat ini dulu prinsip kerja dasarnya, di mana kita sepakati ini dianggap konstan kecepatannya. Seperti itu David ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya. Oh iya, silakan. Novena ya. Iya Pak. Itu kan tadi yang pas Bapak tanya ke saya yang dijelasin itu yang setengah itu, yang hitung setengah itu kecepatan gelombangnya ya Pak. Terus itu ada di slide sama dengan setengah waktu. Jadi waktunya juga dihitungnya setengah ya Pak? Gimana maksudnya? Setengah kecepatan. Iya kan tadi yang pas saya ditanya itu kan ada kecepatan gelombangnya itu enggak selama waktu selama pengambilannya itu kan enggak dihitung full. Bagaimana? Diulang. Kan tadi dijelasin pas kita menggunakan alat akustik, waktu penggunaan alatnya itu kan enggak dihitung full ya Pak? Nggak hitung apa? Enggak dihitung sepenuhnya, hitungnya setengah waktu. Iya. Nah, berarti untuk jarak, berarti untuk pas kita menggunakan rumusnya itu, berarti S sama dengan V kali setengah T apa jadi 1 T tetap Pak rumusnya? Oke, Pak ulangi ya. Ya. Ini sensor di atas, ya, sensor. Kemudian dia memancarkan gelombang sensor ini ya ke bawah. Ini menjalar gelombangnya di bawah permukaan air, ini ya, di bawah permukaan air, sampai mengenai objek yang ada di bawah. Kemudian objek ini nanti akan memantulkan gelombang suara tadi ke atas. Gelombang pantulnya ini ditangkap oleh sensor kembali.
Nah, itu satu kali pengukuran kan? Ya, bisa dipahami sampai di sana. Bisa. Iya Bapak, berarti dihitung satu kali pengukuran itu setelah sensornya itu dipantulkan kan Pak? Bukan sensornya, gelombangnya. Gelombangnya itu dipantulkan oleh sensor kan Pak? Bukan, oleh benda yang dideteksi di bawah. Sensornya ada di sini ya. Dalam Oh iya sensor Pak. ini, dia ada transducer untuk memancarkan gelombang ke bawah. Nah, sampai di benda yang ada di bawah, gelombang suara dipantulkan. Ini oleh benda ya, dipantulkan ke atas. Pantulannya ini ditangkap lagi oleh sensor yang ada di atas permukaan air. Sehingga itu menjadi satu kali pengukuran. Yang diukur apa? Bendanya kan yang diukur, bukan sensornya diukur. Yang menjalar apa? Gelombangnya kan? Gelombang suara. Nah, karena satu kali pengukuran itu ada arahnya ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Ini kan berarti jaraknya dua kali, jarak ke bawah dan jarak ke atas. Begitu kan? Bisa dipahami. Sedangkan yang kita hitung hanya jarak ke bawah saja kan? Yang ingin kita ketahui. Nah, sehingga nanti supaya bisa tahu jaraknya ke bawah saja berarti harus dikalikan setengah. Sebenarnya kan sebenarnya S sama dengan P dikali T. S sama dengan P dikali T kan itu. Cuman karena T-nya dua kali, ke bawah dan ke atas, jaraknya ini kan jarak ke bawah dan jarak ke atas ya. Dua jarak sebenarnya. Kalau kita ingin tahu jarak ke bawah saja, berarti tinggal dikalikan setengah jaraknya tadi. Dibagi dua jarak. Sehingga kita bisa dapat jarak yang ke bawah saja. Itu maksudnya. Baik Pak, udah paham Pak. Makasih Bapak. Tapi Pak, untuk benda tadi yang di bawah itu spesifik apa tergantung apa yang kita teliti Pak? Maksudnya bagaimana? Benda apapun yang ada di bawah itu bisa kita identifikasi. Oh, berarti maksudnya nggak harus spesifik gitu ya Pak, kayak harus ini gitu. Nah, karena setiap benda itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda nanti ya, karakteristik pantulnya. Makanya di sini ada ini ya, teknik deteksi dan signal processing. Tapi tadi yang Pak bilang, apakah yang dipantulkan itu adalah benar-benar dari ikan? Jangan-jangan itu benda yang lainnya seperti gabus misalnya, yang melayang, atau plastik atau yang lain. Itu maksudnya. Semuanya bisa dideteksi, baik itu ikan, baik itu gabus maupun plastik. Tapi bagaimana kita membedakan bahwa ini ikan, oh ini plastik, ini gabus, nah ini dia di sini, di signal processing ini. Itu ya. Baik Bapak, sudah dapat dimengerti. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, Pak Rasa bisa kita akhiri ya untuk kuliah kita hari ini. Nanti tolong kormanya mengirimkan list mahasiswa yang tidak hadir seperti format yang Pak sampaikan di awal kuliah tadi ya. Baik, Bapak. Ya, segera ya, karena absensi akan ditutup jam 6 nanti. Pengumpulan absensinya. Oke, berarti untuk
hari ini Pak cukupkan dulu. Silahkan nanti Anda baca-baca buku Cipta Dasar, kemudian teori terkait dengan gerak ya, kinematika gerak lurus, kemudian gelombang, terutama yang gelombang bumi. Nah, silakan materi tersebut nanti Anda gunakan sebagai materi presentasi Anda di minggu depannya. Baik, Pak akhiri mungkin pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan presentasi tugas. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan ya, supaya selalu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Terima kasih Bapak. Iya, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat sore.